Dua bersaudara asal Ogan Komering Ilir Joni Lius dan Efri Sandi diringkus polisi karena membakar 1,5 hektar lahan di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang. Keduanya sengaja melakukan pembakaran untuk membuka perkebunan karet, menggunakan obor bambu dan korek api gas. Polisi masih menyelidiki kemungkinan ada yang lain terlibat pembakaran lahan. Pembakaran lahan ini terdiri dari dua orang atas nama Jonelius bin Rampeli dan Ferry Sandi alias Mary bin Rampeli. Jadi dua pelaku ini adalah dua orang saudara kandung dan mereka melakukan pembakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan yang kemudian akan ditanami pohon karet. Kedua tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Joni Ariansyah dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan melaporkan. Inilah kondisi kebakaran lahan di Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya Utara dan Pemulutan menjadi lokasi kebakaran hutan terparah. Berbagai upaya pemadaman dikencarkan petugas gabungan agar api tidak masuk dan segera padam. Namun sebaliknya cuaca panas ditambah angin kencang justru memicu kobaran api cepat membakar rumput dan semak-semak yang kering. Diduga kebakaran lahan ini sengaja dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Membakar hutan dan lahan dipastikan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Sengaja maupun tidak, kita masih lihat motivasinya apa itu. Seperti yang disampaikan tadi, secara hukum sengaja maupun tidak sengaja mengakibatkan lahan itu rusak, itu masuk dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Itu sudah disampaikan oleh Pak atau Ibu Ketua Pengadilan tadi dan Bapak Kejari. Dan ini mesti harus kita proses. Oleh karena itu saya himbau pada seluruh masyarakat, khususnya para petani, kemudian para pelaksana kebun, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang memiliki kebun atau lahan, dan pemilik lahan yang sudah lama ditinggalkan. Saya garis bawahi, yang sudah lama ditinggalkan alias sudah dimiliki namun tidak pernah diolah atau dibersihkan. Ini agar segera antisipasi hal kita berbicara kekurangan, kembali lagi lihat jumlah hotspot yang terbakar. Kalau dari kita sampai dengan hari ini, kita dibantu dari Provinsi, dari Manggala Agni, dari Kementerian LH, dan juga dari BPPD dan Damkar. Dan Alhamdulillah dapat tertanggulangi. Nah, kalau api lebih besar ya tentunya mau berapapun ya tidak cukup. Bukan kita lihat masalah cukup, tidak cukup. Maka dari itu sedini mungkin saya berharap bagaimana preventif pencegahan yang kita galakkan dari awal agar tidak terjadi kebakaran itu sendiri. Agar berapapun jumlahnya, karena itu memakan biaya, memakan SDM yang tinggi tentunya daripada pemborosan itu lebih baik kita sosialisasi pencegahan ke masyarakat karena dananya tidak besar dan juga dampaknya juga tidak terasa polusi di tengah masyarakat dan juga dampak. Kebakaran lahan berpotensi menimbulkan kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia, karena itu warga diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Api sempat membakar kebun sawit warga. Api yang menjalar ke perkebunan sawit warga berasal dari kebakaran lahan di tepi Jalan Tol Palembang Indralaya. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan dibantu warga berjibaku memadamkan api, helikopter pengangkut air atau waterbombing ikut membantu memadamkan api. Desa Pulau Semambu. Ini pemadaman ini kami lanjutkan dari semalam. Karena semalam itu di pintu tol rambatannya ke sini. Satu regu di sini standby. Ada dari dinas lain untuk sekarang ada TNI dan Polri berada di lokasi. Ada satu heli waterbombing. Sebagai upaya pemadaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan merencanakan penggaraman agar turun hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau Dirjen PSKL Kemenpel-HK usai diskusi mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kemenpel-HK juga menggugat 22 perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015 hingga tahun 2023.
Tidak hanya membakar gambut dan kebun sawit, sempat menjalar ke tepi jalan tol Palembang Indralaya. Asap tebal menutupi akses jalan hingga mengganggu aktivitas jalan tol. Joni Ariansyah dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan melaporkan. Dengan tangan di borgol, Yusuf digelandang ke Polres Ogan Komering Ilir. Polisi meringkus tersangka karena membunuh rekan bisnisnya bernama Tino Karno. Tersangka diringkus di wilayah Tanjung Raja tanpa perlawanan. Berdasarkan pemeriksaan, pembunuhan dipicu utang piutang antara korban dengan pelaku. Pembunuhan bermula saat pelaku hendak menagih hutang Rp140.000, justru dilempar helm oleh korban. Pelaku yang tidak terima mengambil pisau di saku bajunya kemudian menikam korban 3 kali hingga tewas. Untuk motifnya dikarenakan hutang piutang. Untuk alat yang digunakan 1 buah jenis senjata tajam jenis pisau. Ya, untuk saat ini sedang dalam pencarian. Pelaku dan korban dikenal memiliki hubungan baik sebagai rekan bisnis buah-buahan. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita pakaian dan motor pelaku. Sedangkan pisau yang dipakai pelaku masih dalam proses pencarian karena dibuang tersangka usai pembunuhan. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dan ancamannya minimal 15 tahun penjara. Joni Ariansyah dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan melaporkan. Dengan membawa sebilah parang, Latif mengejar tetangganya bernama Devita Sari di Jalan Diva Putih di Kota Palembang. Aksi nekat pelaku berhasil dicegah oleh keluarga ibu rumah tangga tersebut bersama warga sekitar. Namun pelaku yang tersulit emosi terus berteriak sambil menunjuk korban. Kasus ini diduga dipicu salah paham hingga berujung cekcok mulut antara korban dengan kakak perempuan pelaku yang bernama Yanti. Keduanya sempat adu fisik sehingga Yanti mengadu ke Latif. Korban telah melapor ke polisi. Kasus pertengkaran tetangga ini masih diselidiki Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Katanya tadi dari ngoceh semenjak ada uang baru nih, katanya kacau bang kita nih. Ada uang baru kayak kacau, aku kaget kacau nih, ngalah ke uang baru nih. Aku tadi kesenggol uang baru 5 kali bayaran baru. Kata aku tadi nyenggung terus kan. Kata aku tahu kenapa juga ngomong kayak itu, aku kesenggol. Senggol apa kaunya? Aku mulut aku katanya tadi nih. Aja begulet kami tadi. Beguletnya kali jambak aja pisai wong. Sudah dipisai wong dia balik. Sama balik, aku balik, dia balik. Aku belum balik ke rumahku, balik ke rumah tuaku dulu. Balik dia sama balik. Tak tahunya dia terbalik tadi nih ngadu dengan dulur dia. Sudah ngadu dengan dulur dia. Tadi dulur dia tadi mau parang nak ngejar aku. Iya, itulah videonya tadi. Yang bawa parang tadi siapa? Adiknya. Oh, adiknya Lana. Korban telah melapor ke polisi. Kasus pertengkaran tetangga ini masih diselidiki Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Joni Ariansyah dari Palembang, Sumatera Selatan melaporkan.